Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Para sahabat muslim Telkom Group Wiltel Magelang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah kita dapat bertemu di bulan Ramadan yang mulia saat ini dalam keadaan sehat, dan nantinya kita dapat mengisi bulan Ramadan ini dengan banyak amal ibadah. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terkait dengan puasa dan niat. Itu sebagai pengingat diri kami sendiri, juga untuk memenuhi amanat panitia Ramadan di Wiltel Magelang sebagai salah satu pengisi kultum. Puasa Ramadan saat ini memasuki tengah bulan, dan tentunya racing amal kebaikan di bulan yang istimewa ini sangat-sangat istimewa, di mana di salah satu malam salah satunya adalah adanya malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Kemudian salah satu keunggulan dari Ramadan adalah bahwasanya bila mana kita membaca Al-Quran, yaitu barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan. Dan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama perbaiki niat kita, yaitu hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan niat yang lain. Beberapa hadis terkait dengan puasa, yaitu satu, yang balasannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap amalan anak Adam itu adalah pahala baginya, kecuali puasa, karena puasa itu untukku, dan akulah yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban. Kemudian hadis tentang puasa dan pintu khusus di surga. Sesungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan Ar-Royan, yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat nanti, dan tidak ada yang bisa memasukinya melaluinya kecuali mereka. Dikatakan, mana orang-orang yang berpuasa? Maka mereka berdiri dan tidak ada yang memasukinya seorang pun kecuali mereka. Jika mereka sudah masuk, maka pintu itu tertutup dan tidak lagi seseorang pun yang bisa melaluinya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Untuk itu mari kita terus perbaiki niat kita dalam beribadah agar setiap amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat merupakan unsur yang sangat penting di setiap langkahnya. Niat merupakan penentu diterima atau tidaknya amal-amal kita yang lakukan. Rasulullah Muhammad SAW menegaskan, yang artinya sesungguhnya perbuatan itu tergantung niat, dan sesungguhnya seseorang mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karenanya, janganlah kita menjalankan sesuatu perbuatan atau mengucapkan suatu perkataan kecuali dengan niat mendekatkan diri dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hadis tentang niat dalam Islam. Hadis tentang amalan yang bergantung pada niatnya. Dari suatu hadis, sesungguhnya amal seseorang itu tergantung dengan niatnya, dan bagi setiap orang balasannya sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa berhijrah dengan niat kepada Allah dan Rasulnya, maka ia mendapatkan balasan hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa berhijrah dengan niat kepada keuntungan dunia yang akan diperolehnya atau wanita yang akan dinikahinya, maka ia akan mendapatkan balasan hijrahnya kepada apa yang ia niatkan tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini merupakan hadis yang muncul pada waktu Nabi melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Mungkin kawan-kawan Telkom Group Muslim bisa mencari di Google gitu ya, untuk mengetahui asbabun nuzulnya. Kemudian hadis kedua tentang niat mencari ilmu. Barang siapa menuntut ilmu hanya ingin digelari ulama untuk berdebat dengan orang-orang bodoh supaya dipandang manusia, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadis ketiga tentang niat dan riya.
Ini yang merupakan yang menurut saya paling penting. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah keluar menemui kami dan kami sedang mengingatkan akan bahaya Al-Masih Ad-Dajjal. Lantas beliau bersabda, maukah kukabarkan pada kalian apa yang lebih samar bagi kalian menurutku dibanding dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal? Iya, kata para sahabat berujar demikian, kata Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau pun bersabda, syirik khafi atau syirik yang samar, di mana seseorang sholat lalu ia perbagus sholatnya agar dilihat orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Inilah beberapa penjelasan mengenai hadis tentang niat agar menjadikan pelajaran sebelum mengerjakan ibadah yang telah disyariatkan. Dan beberapa rukun atau syariat ibadah, misalkan sholat, zakat, kemudian puasa, itu mensyaratkan niat menjadi salah satunya. Dari ketiga hal yang kami sampaikan di atas tadi berkait dengan niat, maka dapat dilihat betapa pentingnya niat dalam melakukan suatu ibadah atau tindakan. Oleh karena itu, mari kita luruskan lagi niat kita untuk selalu beribadah dengan diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata, bukan untuk yang lain. Demikian yang kami bisa sampaikan. Kalau ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.